Sobat Monpers, kita biasa mengenal Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa Ki Hajar Dewantara juga memiliki peran besar dalam gelanggang pers di Indonesia? Tulisannya dikenal tajam dan tidak kenal ampun dalam melawan ketidakadilan di masa kolonial. Ki Hajar Dewantara yang nama kecilnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah terah Pakualaman, yaitu cucu Paku Alam ketiga. Ya, beliau lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 ya di Komplek Puro Pakualaman. Nah, tentunya di situ Ki Hajar juga seperti anak-anak kecil pada umumnya yang di lingkungan Ningrat. Jadi pergaulannya juga dengan anak-anak yang ada di lingkungan Ningrat. Cuman begitu Suwardi Suryaningrat sudah beranjak, udah anak-anak mendekati remaja begitu, beliau tidak ingin terkekang seperti itu. Jadi beliau sering melihat anak-anak kampung yang begitu akrabnya pada main-main begitu, beliau ingin sekali menyatu dengan anak-anak kampung tersebut. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Dia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama di dalam taman siswa. Sejak kecil, Suwardi Suryaningrat sudah menaruh perhatian akan kesetaraan. Hal tersebut terus berkembang hingga beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia yang juga disebut Sekolah Dokter Jawa. Di sana Ki Hajar Dewantara berbaur dengan para pemuda dari bermacam suku bangsa yang mendorong pikirannya berkembang luas. Ki Hajar itu sampai dengan Stovia itu dapat student fund dari Pakualaman, tapi juga dapat student fund dari pemerintah kolonial. Ya, dulu kan pemerintah kolonial kan memberikan student fund itu. Pada suatu ketika Ki Hajar atau Suwardi Suryaningrat itu membaca puisi atau tulisan dari Multatuli, ya. Nah, pada saat itu Ki Hajar membaca itu, kemudian dipanggil oleh direktur Stovia, terus disuruh mengundurkan diri. Itu supaya tidak seperti dipecat. Sebetulnya karena alasannya itu, tapi kemudian apa yang dipublikasikan pemerintah kolonial adalah Suwardi itu berhenti di Stovia karena menderita sakit. Tapi Ki Hajar secara lisan cerita pada bini sepuh kita, aku ki mergane maca Multatuli itu. Gitu. Ini fotonya Ki Hajar, ini waktu sekolah di Stovia. Ini bersama 3 serangkai Ki Hajar, waktu itu masih Suwardi Suryaningrat, Dr. Cipto, dan Dawes Dekker. Setelah keluar dari Stovia, Suwardi Suryaningrat sempat bekerja sebagai ahli kimia di pabrik gula Kalibagor Banyumas dan di apotek Kratkam Yogyakarta.
hingga pada tahun 1912 Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk pindah ke Bandung dan bergabung di harian The Express yang dipimpin oleh Douwe Dekker. Di periode tersebut, Ki Hajar memang sudah mulai senang menulis, maka beliau pun aktif membantu surat kabar serta majalah yang terbit di tanah air maupun di Belanda. Kemudian terjadilah apa yang dinamakan peringatan 100 tahun penjajahan Belanda dari Perancis. Nah, itu pengen diperingati oleh pemerintah kolonial. Tapi yaitu minta iuran pada kaum pribumi. Nah, ini yang menyinggung. Kemudian karena sudah keluarlah tulisan Ki Hajar, als ik een Nederlander was, ya. Andai kata saya itu menjadi orang Belanda, saya akan malu membuat perayaan 100 tahun bebasnya saya dari penjajahan, di mana peringatan itu diperingati di tempat dia menjajah. Itu kan sudah kebangetan dan sebetulnya malu, saya tidak akan melaksanakan itu. Karena menulis itu Suwardi Suryana ditangkap. Lantaran tulisan yang dianggap sebagai provokasi oleh Belanda, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Namun, di sana beliau tetap menulis dan menyebarkan semangat kemerdekaan tanah air, hingga akhirnya mendirikan kantor beritanya sendiri. Nah, di sana Ki Hajar itu juga terus nulis, ya. Terus nulis di harian-harian di sana. Kemudian dari situ Ki Hajar itu mendirikan kantor berita, itu namanya Indonesische Persbureau. Dari situlah malah penduduk di Nederland, negeri Belanda, itu malah kemudian tahu, oh di sana itu seperti itu toh ternyata kita tuh terlampau kejam sama orang-orang pribumi, ya. Suwardi memilih pers sebagai alat perjuangan, tulisan yang hingga kini sangat berharga untuk dipelajari dan diteliti. Delik pers pertama kali dikenakan oleh kepada pribumi, yaitu kepada Ki Hajar Dewantara yang waktu itu masih Suwardi Suryaningrat. Nah, ini fotonya waktu itu Ki Hajar sepulang dari penjara Pekalongan, berfoto dengan redaksi majalah Penggugah. Ki Hajar yang di tengah pakai pakaian penjara, ada sarungnya, masih asli semua. Kemudian inilah mesin ketik yang sering digunakan Ki Hajar, yaitu mereknya Olympia.